Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Isti'anah, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SD Negeri Jajar 1, Kabupaten Blitar. Pada video kali ini, saya akan berkolaborasi dengan rekan saya, Ibu Penny Purwanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blitar. Dalam rangka menyelesaikan tugas aksi nyata kami, yaitu mendesiminasikan atau menyebarkan pemahaman terkait modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah kepada rekan-rekan sejawat kami. Berikut video kegiatan aksi nyata kami terkait budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Siti Arpa selaku Kepala UPT SD Negeri Jajar 1, Bapak Ibu guru hebat, bagaimana kabar Anda semua? Sehat? Alhamdulillah. Puji Tuhan, semua sehat luar biasa Pak Ibu. Alhamdulillah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini dengan kondisi yang sangat menyegarkan kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu guru hebat, Ibu Kepala Sekolah hebat, sedikit saya mengutip. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai moral yang baik yang harus kita terapkan dalam dunia pendidikan di lembaga kita, di sekolah dasar, menengah, ataupun atas. Jadi kita sebagai tenaga pendidik, kita harus menerapkan itu dari sesuatu yang sangat sederhana sampai ke yang kompleks ataupun yang rumit, dari tingkat kelas 1 sampai kelas 5. Budaya positif ini kita alami semua. Jadi yang pertama, baik tutur kata kita ataupun perbuatan kita, tingkah laku kita. Karena di sini kita sebagai tenaga pendidik atau guru dalam istilah kroto boso Jawa di sini adalah digugulan ditiru. Ya Pak Kevin. Oke, terus Pak. Digugulan ditiru berarti digugu itu dipercaya. Dan ditiru adalah ya ditiru semua perkataannya dicontoh oleh anak didik kita. Maka dari itu lewat diseminasi budaya positif di lingkungan pendidikan di sekolah, bersama-sama kita akan belajar bersama Bu hebat. Di sini tentunya ada Bu Isti'anah, calon guru penggerak, dan Bu Penny Purwanti. Kita akan menerima materi ini bersama-sama, kita saling mendukung, kita saling menyemangati untuk acara ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang sangat optimal. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri Jajar 1, dilanjutkan dengan kegiatan inti yang yaitu diseminasi budaya positif, terus dilanjutkan dengan umpan balik yang merupakan acara keempat. Selanjutnya acara yang terakhir adalah penutup
sebelum kita memasuki acara yang pertama, kita di sini sangat beragam, ada yang beragama selain Islam, ada yang beragama Islam. Kita semua jadi satu di sini, kita wujudkan satu kerukunan, satu keluarga. Semoga dapat membawa berkah bagi kita semua. Kita awali acara ini dengan bacaan Bismillah khusus teman-teman yang beragama Islam. Untuk yang beragama selain Islam, kita monggo berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, Ibu Kepala Sekolah hebat, Pak Ardi, betul ngantuk Pak Ardi. kita selani dengan guyonan yang seperti ini, jadi supaya keadaan itu tidak tegang, sangat menegangkan. Karena sesuatu yang tegang itu ya ada yang bilang mengenakan, ada yang bilang melelahkan. Jadi Pak Adi, Pak Kevin, Pak Selikin, Pak Jaka, ya sesuatu yang tegang sangat melelahkan. Ya, itu juga termasuk budaya positif, Bu. Itu juga termasuk budaya positif. Kalau kita terus lembek, lunak, itu ya kurang positif. Kalau kita tegang juga, kita juga lembek, kita lunak, itu juga positif juga. Ya, kita melihat situasi dan kondisi saat ini. Lemah, pakainya lemah. Lemah. Bapak Ibu semuanya di sini untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Ini juga Ibu Kepala Sekolah bisa dibilang baru, jadi nanti sekalian untuk perkenalan ya Bu. Tak kenal maka tak sayang, kalau terlalu kenal selalu kita sayang, seperti itu. Jadi untuk sambutan Kepala Sekolah, Ibu Siti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan atau bisa bertemu dalam acara diseminasi budaya positif di SD Jajar 1 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua-duanya selawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan serta Nabi yang dari Allah. Beberapa guru di sini saya akan memperkenalkan, yaitu nama saya Siti Arafah SPD. Di sini saya sebagai Kepala Sekolah di SD di UPT SD Negeri Jajar 1 Kecamatan Baru. Selanjutnya di sini adalah kita nanti diberi materi, yaitu masalah diseminasi budaya positif, yaitu dari Ibu Istiana CGP Angkatan ke-9 bersama Ibu Penny dari SD Bajang 2. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sehingga nanti bisa memotivasi kepada teman-teman sejawat atau guru-guru yang lain untuk melaksanakan, yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif saya amati di sini itu budaya yang baik bisa dilakukan oleh siswa maupun guru. Jadi saya datang ke sini yaitu membudayakan anak-anak. Yang pertama adalah masalah apel pagi dengan membaca Pancasila.
Yang kedua adalah pembacaan tadarus setiap pagi. Yang ketiga adalah berjabat tangan kepada Bapak Ibu guru dengan prinsip 3S, yaitu senyum, salam, dan sabar. Seperti itu. Sementara dari SD kami, SD Jajar 1. Selanjutnya yaitu guru penggerak. Itu adalah tujuannya yaitu saya hanya mengambil sedikit dari kata penggerak. Penggeraknya apa? Saya amati itu adalah kepada siswa, guru, wali murid, dan teman sejawat. Itu saya amati Bu Esti sudah melaksanakan di SD kami seperti itu. Nah, tentang siswa dan guru itu mengenai apa? Mengenai KPM. KPM itu harus ada perubahan paradigma belajar. Jadi nanti Bapak Ibu guru menerima materi dari Bu Esti seperti itu. Terus wali murid dan teman sejawat itu untuk kolaborasi. Bagaimana langkah baiknya, langkah lebih maju di SD Jajar 1 seperti ini. Yang terakhir adalah saya hanya ingin bercerita. Saya kemarin diundang Lokakaya di Sengat, ya Bu Esti. Itu saya amati, itu materinya seperti materi saya pada waktu CKS, tapi hanya sebagian saja. Karena waktu penataran itu hanya kalau CKS hanya 3 bulan, kalau CGP itu 6 bulan. Jadi kalau CGP itu lebih luas, tapi intinya itu hampir sama. Apa di situ saya amati, ternyata nanti kalau ingin jadi guru penggerak, nanti apa yang digerakkan itu sama dengan saya pada waktu di CKS. Itu saya ditanya oleh mentor saya, nanti kalau ibu jadi kepala sekolah, itu langkah apa yang pertama kali panjenengan lakukan di SD panjenengan? Terus saya menjawab sebisa saya seperti itu. Jadi ditanya, jadi langkah-langkah apa untuk memajukan SD nanti kalau Bapak Ibu guru jadi guru penggerak? Jadi nanti langkahnya jadi guru penggerak, nanti langkah selanjutnya jadi kepala sekolah. Begitu. Jadi tujuannya guru penggerak itu menggerakkan SD-nya. Yang digerakkan siapa? Murid, guru temannya, wali murid, itu yang digerakkan, atau tetangga sekitar SD. Selanjutnya yaitu motivasi saya bagi teman-teman yang belum ikut CGP, segera daftar. Karena apa? Itu bisa memotivasi teman dan tetangga sekolah sekitar. Jadi di situ intinya kita harus bersinergi, berkolaborasi, dan bekerja sama antar semua elemen masyarakat, baik di luar sekolah maupun yang ada di dalam sekolah. Maka dari Bu Siti, ya, jadi untuk teman-teman kita semua, jadi nanti ada Bu Siti, Bu Penny yang sudah termasuk dalam guru penggerak, kita akan meneruskan langkah beliau berdua. Kita minta bantuannya ya Bu Ibu Ibar, jadi minta bimbingannya bersama Bu Siti Aropa. Semoga kita menjadi
seorang guru penggerak yang dapat menggerakkan lembaga di sekolah kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, teladan. Karena guru itu kalau diartikan G-nya Pak Kevin, G itu apa Pak Kevin kalau guru itu? Gagah. Gagah, ya. Bagi guru seorang gagah, tidak hanya pria, tapi ibu juga gagah karena seorang penggerak. Yang kedua, bisa guru itu adalah gunemanmu sing becik. Jadi omongannya itu yang baik, karena bagaimanapun kita ditiru oleh anak didik kita. Itu ulatmu sing apik. Jadi ulat itu dalam bahasa Jawa, tapi dalam bahasa Indonesia adalah kepribadian ulah yang baik, yang bagus. Jadi kepribadian kita harus bagus. R itu apa ya? Rupa pikir keri. Maaf, di sini rupa itu kalau guru itu identik dengan kesederhanaan yang berkualitas. Jadi mohon maaf, kesederhanaan tapi berkualitas. Kita hanya sederhana, bersahaja. Bukan seorang guru yang mohon maaf, yang terlalu berlebihan. Kalau yang terakhir ulet, padi ngendika ulet. Ya, ulet termasuk padi. Ulet dalam arti kita ulet dalam bekerja, ulet dalam melakukan aktivitas di sekolah. Bisa juga ugemono ngendikane Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Tulodo ing madya mangun karsa tuturi dayani. Ngoten niku lek sinau pun sewengi Isti. Ya, sambil kita berguyon ria. Memasuki acara ketiga, Bapak Ibu guru dan Ibu kepala sekolah hebat, kegiatan inti ini diseminasi budaya positif. Tadi Bu Isti sudah berpesan kepada saya. Yang pertama menyampaikan materi adalah Bu Istiana, dilanjutkan Bu Baiti Purwanti. Kepada Bu Isti. Terima kasih Pak Bayu yang selalu memberikan support positif di lembaga SD Negeri Jajar 1 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mugi-mugi tasik semangat terus mboten ngantuk ngoten harapane. Alhamdulillah. Baiklah, kepada yang terhormat Ibu Siti Arofah selaku Kepala UPT SD Negeri Jajar 1, tak lupa teman-teman saya, rekan-rekan Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat saya, seperjuangan saya di lembaga SD Negeri Jajar 1. Ini kalau hati-hati takut nyebut SDI, soalnya bisiknya dulu dari sana. Selamat siang, selamat siang setengah sore. Tapi mungkin mawon, semoga saja semangatnya masih tetap semangat pagi. Bapak Ibu sekalian, di sini nanti saya bukan sebagai pemateri itu, artinya saya berdiri di sini bukan kok terus saya ini yang paling hebat dari panjenengan semua, bukan berarti saya yang paling menguasai di antara panjenengan, tidak. Hanya sebetulnya ini diseminasi hari ini sebetulnya sebagai bentuk wujud pemenuhan tugas kami selaku calon guru penggerak di angkatan 9 Kabupaten Blitar ini dalam rangka puncak modul Bu Penny, di mana kami selama mengikuti pendidikan guru penggerak
nanti harus menyelesaikan 3 modul, di mana masing-masing modul terdiri dari 4 submodul, dimulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Alhamdulillahnya saya termasuk di dalamnya sudah menyelesaikan modul 1, dan di modul 1 di submodul 1.4 ini puncaknya gongnya kami harus dituntut untuk bisa mendesiminasikan atau menularkan dari ilmu yang sudah kami peroleh selama mengikuti pembelajaran online kepada rekan-rekan sejawat kami, dengan harapan nantinya setelah mengikuti desiminasi ini, saya khususnya dan panjenengan semua rekan-rekan sejawat saya memiliki pemahaman lebih terkait dengan budaya positif, dan nantinya ke depan harapannya kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan siswa dan sekolah impian kita, tentunya sesuai dengan visi sekolah yang sudah ada saat ini. Begitu teman-teman, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, biar tidak ngantuk dan tambah semangat, mungkin kita gerak-gerakkan badan kita sedikit nanti apa yang namanya ice breaking. Ngomong Bu Yeti, saya takut menyebut, biasanya ngomong Jawa terus ngomong bahasa-bahasa Muslim. Ice breaking nanti Pak Kevin, barangkali nonton ice breaking yang bisa di sini. Belum? Oke, kalau belum ada. Sebenarnya ada. Oke, nggak apa-apa, monggo Pak. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ice breaking-nya ini terkait dengan hal yang masih viral dan hangat tentang bullying. Boleh sih itu. Sambil kita merenungkan sambil mengkampanyekan, yaitu adalah stop bullying. Bapak Ibu, di sini saya kemarin pada saat desiminasi di KPM bersama Bu Penny Nopo, ada salah satu ilmu baru yang saya dapat, yaitu mengenai tentang adanya ice breaking Bu Sugiyati maklum biasanya yang Jawa nanti. Nah, ini terkait dengan kampanye anti bullying. Jadi di sini yang kita gunakan adalah ketangkasan tangan kita. Jadi Bapak Ibu guru, menurut riset yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat, kemarin saya membaca di Google, yaitu syaraf tubuh kita itu terletak pada tangan. Jadi di telapak tangan kita ini adalah tempat berkumpulnya saraf-saraf agar otak kita itu tetap fresh. Jadi agar tidak lelah. Nonton Pak Bayu? Ya. Dengan cara tepuk. Di sini ada namanya tepuk stop bullying. Nanti saya mengatakan, jika saya mengatakan tepuk stop bullying, prok itu jangan dilakukan prok karena apa? Prok itu tidak benar. Prok. Nonton Bisa dimengerti Bapak Ibu guru? Ya, kita praktekkan Monggo Ardi, kita persiapkan tangan kita. Berdiri monggo, kalian berdiri memesakan kaki-kaki. Monggo Ardi berdiri Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ini bentuk penyambutan kami. Selamat datang Bapak Ibu Guru Hebat. Kalau tadi Bapak Moderator, Bapak Bayu selalu menyebut saya dan Bu Penny Guru Hebat, itu sebetulnya yang hebat adalah semua yang ada di ruangan ini adalah guru-guru hebat. Hashtag kami adalah mari belajar bersama
berkolaborasi, mari saling mendukung mewujudkan disiplin positif di sekolah yang tercinta. Tepuk tangan. Next. Atasnya. Oke. Sebelum masuk ke materi yang substansi, ini saya ada beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Bersedia menjawab ya, Mangke? Alhamdulillah. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju jika memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ini jawabannya setuju dan tidak. Tidak. Semua tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya ngomong Pak Kevin. Bu Istri, terima kasih. Alasan saya mengatakan bahwa memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu tidak setuju karena hukuman di sini itu ada tanda kutip pasti memakai kekerasan fisik, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal maupun kekerasan psikis. Nah, di sini kita ditekankan bahwa anak itu tidak boleh disakiti baik verbal, fisik maupun psikis. Itu nanti akan mengarah ke bullying itu tadi. Jadi tema saya hari ini adalah stop bullying. Terima kasih, Bu Istri. Terima kasih kembali untuk Pak Kevin. Untuk jawabannya tidak ada benar salah ini, bebas, jadi nggak perlu takut. Kita uji dulu Pak Kevin. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju jika pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Monggo, siapa yang mau menjawab? Cung, Wiyati, setuju? Oke, setuju. Alasannya pun, Wiyati apa kira-kira? Dengan kita memberikan hadiah. Terima kasih Bu Is. Dengan kita memberikan hadiah atau reward kepada siswa, itu akan meningkatkan semangat siswa dalam belajar, khususnya seperti itu. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari yang lainnya? Semua setuju? Setuju. Oke, lanjut lagi-lagi kita kunci jawabannya. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu setuju jika guru harus bisa memberikan solusi kepada setiap siswa yang bermasalah? Setuju. Oke, kalau ini saya juga setuju. Dikunci dulu. Yang keempat, apakah Bapak Ibu setuju jika guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju. Untuk semua jawaban baik setuju maupun tidak setuju, sementara kita kunci. Nanti jawabannya yang lebih baik akan kita temukan setelah menerima materi lanjutan. Setelah pesan-pesan berikut. Next. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, sebelum masuk ke materi inti, saya ingin memberikan gambaran terkait dengan materi yang akan saya sampaikan nantinya, di mana konsep utama pada modul 1.4 ini yaitu terkait dengan budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi. Hati-hati dikira yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Lumayan kata Bapak Ibu untuk materi di modul 1.4 ini, yang mana kemarin ketika kami harus belajar di materi ini sempat beberapa teman ada yang drop atau ada yang sakit termasuk saya, karena selain banyak materinya terus dikejar tayang dengan pengumpulan tugas-tugas. Next, Bu Ajeng.
Baiklah, kita masuk di materi pertama, yaitu terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Yaitu pola pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya beberapa dimensi yang masuk di dalam profil pelajar Pancasila? Ada berapa nih? 7, 6, 6. Napa mawon Pak Kevin? Ayo Pak Kevin. Kearifan lokal, Oke, kewirausahaan, oke. gotong royong, Beriman bertakwa kepada Allah. bertakwa, beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Oke. mandiri. Ya. Sudah berapa yang tadi? 4. Coba. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ini bentuk penyambutan kami. Selamat datang Bapak Ibu Guru Hebat. Kalau tadi Bapak Moderator, Bapak Bayu selalu menyebut saya dan Bu Beli Guru Hebat, itu sebenarnya yang hebat adalah semua yang ada di ruangan ini adalah guru-guru hebat. Hashtag kami adalah mari belajar bersama, berkolaborasi, mari saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah yang tercinta. Tepuk tangan. Next. Atasnya. Oke. Sebelum masuk ke materi yang substansi, ini saya ada beberapa pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Bersedia menjawab, nggih, mangke? Nggih. Alhamdulillah. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju jika memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ini jawabannya setuju dan tidak. Tidak. Semua tidak setuju? Tidak. Alasannya apa Pak Kevin? Oke, Bu Isti, terima kasih. Alasan saya mengatakan bahwa memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa ini tidak setuju karena hukuman di sini itu ada tanda kutip pasti memakai kekerasan fisik, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal maupun kekerasan psikis. Nah, di sini kita ditekankan bahwa anak itu tidak boleh disakiti baik verbal, fisik maupun psikis. Itu nanti akan mengarah ke bullying itu tadi. Jadi tema saya hari ini adalah stop bullying. Terima kasih kembali untuk Pak Kevin. Oke, untuk jawabannya tidak ada benar salah ini, bebas, jadi nggak perlu takut. Kita kunci dulu ya Pak Kevin. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju jika pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Monggo, siapa yang mau jawab? Cung, Bianti. Setuju? Oke, setuju. Alasan pun, Bianti apa kira-kira? Dengan kita memberikan hadiah. Terima kasih, Chris. Dengan kita memberikan hadiah atau reward kepada siswa, itu akan meningkatkan semangat siswa dalam belajar, khususnya seperti itu. Yang dari saya, mungkin ada tambahan dari yang lainnya. Oke, lanjut lagi-lagi kita kunci jawabannya. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu setuju jika guru harus bisa memberikan solusi kepada setiap siswa yang bermasalah
Setuju. Oke. Kalau ini saya juga setuju. Dikunci dulu. Yang keempat, apakah Bapak Ibu setuju jika guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju. Untuk semua jawaban baik setuju maupun tidak setuju, sementara kita kunci. Oke, nanti jawabannya yang lebih baik akan kita temukan setelah menerima materi ini. Setelah pesan-pesan berikut. Next. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, sebelum masuk ke materi inti, saya ingin memberikan gambaran terkait dengan materi yang akan saya sampaikan nantinya, di mana konsep utama pada modul 1.4 ini yaitu terkait dengan budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi. Hati-hati dikira ucap. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Lumayan kata Bapak Ibu untuk materi di modul 1.4 ini, yang mana kemarin ketika kami harus belajar di materi ini sempat beberapa teman ada yang drop ada yang sakit termasuk saya, karena selain banyak materinya terus dikejar tayang dengan pengumpulan tugas-tugas. Next, Bu Asel. Baiklah, kita masuk di materi pertama, yaitu terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Yaitu pola pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya beberapa dimensi yang masuk di dalam profil pelajar Pancasila? Ada berapa nih? 7, 6. Napa mawon Pak Kevin? Kearifan lokal, Oke. kewirausahaan, Oke. gotong royong, bertakwa, beriman atau bertakwa, mandiri. Ya. Sudah berapa yang tadi? 4. Coba kita coba tambahkan ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Terus, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum masuk ke materi, ini saya sedikit ada permainan cobalah buka. Cobalah buka. Nah, nanti alur permainannya seperti ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, mengajak, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, coba kita praktekkan deh, mungkin berpasangan, yang bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dan ibu, yang ketukar. Yang satu mengepalkan tangan, kemudian satu orang berusaha membujuk teman satunya, rekan satunya, agar kepalan tangannya ini bisa kebuka.
kalau tidak memungkinkan 3 orang boleh, berarti nanti yang bujuk 2 orang, yang ngepal tangannya 1 orang. Ngaten nggih? Coba kita tes 1 menit aja. Kira-kira bisa kebuka apa tidak? Ada yang kebuka atau ada yang tetap bertahan? Terserah. Boleh dikilik, apa berapa? Nah, terserah. Hitungan ketiga mulai nggih. Kepalanya 1 aja. 1. Ibaratkan atau bayangkan yang Anda kepalkan ini adalah sesuatu yang Anda berharga, sangat berharga. Ketika kita memegang sesuatu yang berharga kan pasti berpikiran apa? Bertahan apa? Terbuka. Monggo terserah. Boleh uang, boleh emas, boleh kunci mobil, expander atau Pajero. Nggih, Pajero. Monggo hitungan ketiga kita mulai nggih. 1, 2, 3. Yang kepala 1 orang, yang 1 berusaha untuk membuka. 5, 4, 3, 1, stop. Dari permainan tadi, apakah ada yang kebuka? Tidak ada, semua tertutup. Oke, next, action. Saya pengen tanya, tadi kalau nggak ada yang kebuka berarti loss, kita abaikan. Nah, sekarang yang tertutup, monggo, sinten ini yang mau menjawab, kenapa kok sampai tetap tertutup kira-kira? Pak Kevin Manir, Pak Adil. Positif mau menjawab. Sing laris Pak. Yang ada dalam kepalan tangan, termasuk tangan saya itu ada barang berharga. Jadi tidak boleh orang tahu siapapun orangnya, tua, kecil, bagus, cantik, tidak boleh tahu. Gitu Bu Esti. Oke. Terima kasih Bu Siti. Apapun apa keputusan kita tadi, keputusan panjenengan untuk membuka atau menutup itu adalah hak prerogatif panjenengan semua. Jadi intinya yang memutuskan saya mau membuka atau menutup itu ada diri kita sendiri, meskipun ada goncangan atau godaan dari luar. Ketika kita sudah memutuskan no, maka akan tetap ketutup. Begitu ya. Ini hanya pembuka aja dulu. Nanti materi lebih jelasnya akan disampaikan di materi belakang. Coba kita cek dari teori kontrol atau teori pilihan. Menurut Dr. William Glasser bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Sepakat? Sepakat. Oke, dari permainan tadi jelas ya, bahwa apapun itu kontrol diri tetap yang pegang siapa? Diri kita sendiri, tidak orang lain. Next. Nah, ini coba kita lihat dari teori kontrol. Menurut stimulus respon dan menurut pandangan teori kontrol itu sendiri yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Teori stimulus respon memandang bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda untuk masing-masing individu.
Yang kedua, menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini maksudnya gimana ya? Yang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contohnya, ketika ada seorang siswa melakukan suatu kesalahan, kita sebagai pendidik atau pengajar biasanya langsung menjudge anak itu salah. Tetapi di teori kontrol tidak begitu. Dilihat dulu sebabnya. Jadi karena dia berprinsip bahwa perilaku dia itu pasti memiliki tujuan tertentu. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang keenam, teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ketujuh, stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, dari pandangan stimulus respon bahwa model berpikir menang kalah. Di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi kalau ada permasalahan ditemukan permasalahan di murid, itu kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar kalau di teori kontrol, tapi mencari solusi dari permasalahan yang timbul. Nah, pertanyaan yang muncul dari kedua teori tadi yaitu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stefan R. Covey dalam jurnal Principle Considered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Sepakat ya sampai sini? Sepakat. Nah, kira-kira Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, dari apa yang sudah ditampilkan tadi lebih cenderung kemana? Stimulus kontrol, realitas stimulus atau stimulus kontrol? Lebih cenderung kemana? Kalau diaplikasikan di era sekarang kita, di zaman kita. Ya, oke, lanjut ke materi disiplin positif. Apa arti disiplin positif, Pak Bayu? Menempatkan Disiplin mawon, disiplin aja dulu. Kira-kira apa? disiplin menurut pandangan saya yaitu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ya, Oke, bagus sekali. Terima kasih Pak Bayu. Next Bu Ajeng, coba kita intip. Makna disiplin di sini adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian disiplin positif adalah merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Nah, tugas kita sebagai pendidik tentunya memiliki
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal, kira-kira poinnya apa saja nih? Ada kejujuran, oke. Kemudian tanggung jawab, posturil, oke. Pokoknya hal-hal yang baik, saling menghargai. Lanjut ke materi kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini tidak manusia saja sebetulnya, hampir makhluk hidup juga membutuhkan ini. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang mana kelima-limanya ini sangat dibutuhkan juga untuk murid-murid kita, peserta didik kita. Jadi kita harus sebagai pendidik harus tahu dan mampu menerapkannya dalam realita proses pendidikan di sekolah. Next. Motivasi perilaku positif ini berkaitan dengan teori motivasi, yaitu maksudnya adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Teori motivasi itu menyebutkan atau mengatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindakan atau berperilaku. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Di sini disiplin diri yang muncul atau yang dilakukan itu karena ingin atau masih ada ember-ember rasa takut karena adanya hukuman. Jadi dia melakukan satu tindakan atau perilaku, melakukan kedisiplinan diri karena adanya faktor eksternal atau dari luar, karena takut dapat hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang melakukan disiplin diri ini karena ia ingin mengharap imbalan atau pengen dapat sesuatu dari orang lain. Jelas ini juga faktor eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang, mereka ingin dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percayai. Berarti di sini kira-kira apa ya? Pendisiplinan dirinya muncul dari luar atau dari dalam untuk faktor ketiga ini? Dari dalam. Dari dalam ya, karena sudah mulai ada inisiatif, dia ingin menerapkan disiplin tanpa ada dorongan faktor luar. Contohnya mungkin siswa yang datang pagi karena dia ingin menjalankan kewajibannya piket itu. Berarti itu termasuk eksternal atau internal? Internal ya. Kalau datang pagi, Bapak Ibu guru datang pagi karena pengen cepat absen digital, eksternal atau internal? Eksternal. Eksternal, karena takut dapat potongan gaji nanti. TPP-nya nggak cair. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di jasa saya, penyampaian materi saya sudah sampai di penghujung. Dari awal sampai akhir tadi bisa diterima nggih? Alhamdulillah. Saya ada kurang-kurangnya, masih banyak salah-salahnya karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Support serta bimbingan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Dari saya cukup sekian. Boleh sedikit berpantun? Boleh. Apa? Kecil ini naik Ferrari. Cakep. Oh iya. Diulangi. Kecil ini naik Ferrari. Cakep. Dalamnya cepat sekali. Cakep. Saya Isti selaku pemateri. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
selanjutnya saya kembalikan kepada Bayi Setengah selaku koordinator. Cakep banget. Wis, bayarannya agak dewe kan ya. Terima kasih Bu Isti. Semoga berhasil. Terima kasih Bu Isti ya. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa guru dari teori yang warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Siti Arofah selaku Kepala UPTSD Negeri Jajar 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTSD Negeri Jajar 1. Itu juga teman saya yang saya bawa dari UPTSD Bajang 2. Terima kasih atas waktunya Bu Adiu. Semoga kekerasan di sini. Nggak boleh kerasan. Lagi makin betul berlangsung Bu Adiu. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun juga. Nah, tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu guru dari UPTSD Negeri Jajar 1 yang telah memberikan waktu, tenaga, dan tempat bagi saya untuk menyelesaikan tugas di JGW ini. Terima kasih banyak Bu Siti atas izinnya. Dan Bu Isti selaku rekan JGW saya, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan saya untuk berkolaborasi kepada Bu Isti. Karena terus terang Bapak Ibu, saya masih kurang percaya diri kalau harus berdesignasi sendiri, jadi saya masih butuh teman. Ternyata kita itu bekerja dengan otak satu itu gimana ya, masih kurang dibandingkan dengan otak ganda. Maksudnya dua otak lebih meringankan tugas kita sendiri. Itu Bapak Ibu. Untuk materi Bu Isti sudah menjelaskan dengan gamblang sekali ya. Jadi di sini saya hanya melanjutkan saja. Di sini saya lebih ke prakteknya, ke implementasinya. Kembali lagi ke budaya positif. Tentu saja ya, kita sebagai seorang guru, harapan kita kan mesti ingin menciptakan lingkungan sekolah kita yang begitu ramah, indah, anak-anaknya disiplin, gitu harapan kita. Tentu saja sebagai seorang guru kita pasti berusaha apa yang harus saya lakukan agar lingkungan sekolah ini nyaman buat kita sebagai guru dan juga anak-anak. Otomatis jika budaya positif ini benar-benar terlaksana di sekolah kita, tentu kita sebagai guru akan merasa bangga sekali bisa menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman bagi anak semuanya. Yang pertama yaitu bagaimana menciptakan disiplin. Banyak sekali cara. Sebagai seorang guru, kita mempunyai banyak cara dalam mengatasi kedisiplinan di sekolah kita. Salah satunya tadi sudah dijelaskan Bu Isti, ada dengan cara hukuman, ada dengan penghargaan, ada lagi dengan konsekuensi. Dan yang terakhir ini saya dapat ilmu baru Bapak Ibu dari CGB, itu ada istilah restitusi. Ini sangat baru bagi saya, mungkin dari Bapak Ibu guru juga baru ya, restitusi ini. Ini adalah salah satu manfaat Bapak Ibu kalau kita itu guru penggerak, dan saya mohon semua teman-teman atau rekan-rekan semuanya bisa ikut ya, bersemangat mengikuti guru penggerak. Baiklah, di sini akan saya jelaskan mengenai apa akibatnya jika kita itu mendisiplinkan siswa dengan cara hukuman. Di awal tadi Pak Kevin dan kita semuanya sudah tidak setuju ya Bapak Ibu ya? Ya. Karena memang ternyata hukuman itu akibatnya sangat negatif. Jadi bukan malah menambah kebaikan atau merubah anak, tetapi malah
membuat anak itu rendah diri, sakit hati, kan dendam. Misalnya Pak Bayu ada muridnya yang terlambat, langsung bentak, kamu terlambat, itu berdiri 1 kaki gitu. Pasti sampai tua dia ingat, wah aku dendam sama Pak Bayu, bisa tahu jajar aku nggak 1 kaki gitu. Pasti sakit hati gitu ya. Dan belum tentu nanti anak itu akan mari, besok pasti terlambat lagi, karena dia kesadarannya itu tidak dari dalam diri loh Ibu. Mungkin itu hukuman. Selanjutnya penghargaan. Gini, anak-anak kamu harus datang terlambat. Kamu harus datang tepat waktu. Kalau datangnya tepat waktu nanti bu guru kasih hadiah permen, kayak saya kasih hadiah es krim gitu. Ini maaf Bapak Ibu, ternyata untuk penghargaan ini juga mengandung sisi negatif, karena ini anak-anak itu tidak sadar dari dalam dirinya, tapi mereka ada embel-embelnya, aku mau datang pagi lah karena nanti aku dapat hadiah gitu. Jadi masih mana ya? Apa Bu Isi? Sifatnya sementara. Iya betul Bu Isi. Sifatnya hanya sementara, jadi tidak benar-benar sadar. Jadi masih bisa terulang lagi, mengulang lagi perbuatan yang kurang disiplin tersebut. Selanjutnya Bu Ajeng. Selanjutnya. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi ini Bapak Ibu memberi hukuman tapi dengan anak-anak diberi ijol ganti sampean orang garap PR, jadi gantinya kamu harus mengerjakan PR-nya 10 kali, ayo di luar kelas gitu. Ini konsekuensi. Kelihatannya konsekuensi ini ya ada sisi positif, ada negatifnya juga ya Bu Isi ya, karena konsekuensi. Dan selanjutnya yang terakhir ini restitusi. Mungkin ini sebenarnya sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Mungkin Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Siti Arafah selaku Kepala UPTSD Negeri Jajar 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTSD Negeri Jajar 1. Itu juga teman saya yang saya bawa dari UPTSD Bajang 2. Terima kasih atas waktunya Bu Ade. Semuanya kerasan di sini. Lagi makin betul langsung berarti Bu Ade. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun juga. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu guru dari UPTSD Negeri Jajar 1 yang telah memberikan waktu, tenaga, dan tempat bagi saya untuk menyelesaikan tugas di JGP ini. Terima kasih banyak Bu Siti atas izinnya. Dan Bu Isti selaku rekan JGP saya, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan saya untuk berkolaborasi kepada Bu Isti. Karena terus terang Bapak Ibu, saya masih kurang percaya diri kalau harus berdestinasi sendiri, jadi saya masih butuh teman. Ternyata kita itu bekerja dengan otak satu itu masih kurang dibandingkan dengan otak ganda. Maksudnya dua otak lebih meringankan tugas kita maksudnya. Itu Bapak Ibu, untuk materi Bu Isti sudah menjelaskan dengan gamblang sekali ya. Jadi di sini saya hanya melanjutkan saja. Di sini saya lebih ke prakteknya, ke implementasinya. Kembali lagi ke budaya positif. Tentu saja ya, kita sebagai seorang guru, harapan kita kan mesti ingin menciptakan lingkungan sekolah kita yang begitu ramah, indah, anak-anaknya disiplin, gitu harapan kita. Tentu saja sebagai seorang guru kita pasti berusaha. Apa yang harus saya lakukan agar lingkungan sekolah ini nyaman buat kita sebagai guru dan juga
anak-anak. Otomatis jika budaya positif ini benar-benar terlaksana di sekolah kita, tentu kita sebagai guru akan merasa bangga sekali bisa menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman bagi anak semuanya. Yang pertama yaitu bagaimana menciptakan disiplin. Banyak sekali cara. Sebagai seorang guru, kita mempunyai banyak cara dalam mengatasi kedisiplinan di sekolah kita. Salah satunya tadi sudah dijelaskan Bu Isti, ada dengan cara hukuman, ada dengan penghargaan, ada lagi dengan konsekuensi. Dan yang terakhir ini saya dapat ilmu baru Bapak Ibu dari CGB, itu ada istilah restitusi. Ini sangat baru bagi saya, mungkin dari Bapak Ibu guru juga baru ya restitusi ini. Ini adalah salah satu manfaat Bapak Ibu kalau kita ikut guru penggerak, dan saya mohon semua teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu semuanya bisa ikut ya, semangat mengikuti guru penggerak. Baiklah, di sini akan saya jelaskan mengenai apa akibatnya jika kita itu mendisiplinkan siswa dengan cara hukuman. Di awal tadi Pak Kevin dan kita semuanya sudah tidak setuju ya Bapak Ibu ya? Ya. Karena memang ternyata hukuman itu akibatnya sangat negatif. Jadi bukan malah menambah kebaikan atau merubah anak, tetapi malah membuat anak itu rendah diri, sakit hati, kan dendam. Misalnya Pak Bayu ada muridnya terlambat, langsung bentak, kamu terlambat, itu berdiri satu kaki. Pasti sampai tua dia ingat, wah aku dendam sama Pak Bayu, bisa tahu jejak aku dari satu kaki gitu. Pasti sakit hati gitu ya. Dan belum tentu nanti anak itu akan mari, besok pasti terlambat lagi, karena dia kesadarannya itu tidak dari dalam diri Bapak Ibu. Mungkin itu hukuman. Selanjutnya penghargaan. Gini, anak-anak kamu harus datang terlambat. Kamu harus datang tepat waktu. Kalau datangnya tepat waktu nanti bu guru kasih hadiah permen, kayak saya kasih hadiah es krim gitu. Ini maaf Bapak Ibu, ternyata untuk penghargaan ini juga mengandung sisi negatif, karena ini anak-anak itu tidak sadar dari dalam dirinya, tapi mereka ada embel-embelnya, aku mau datang pagi lah karena nanti aku dapat hadiah gitu. Jadi masih gimana ya, apa Bu Isi? Sifatnya sementara. Iya betul Bu Isi, sifatnya hanya sementara, jadi tidak benar-benar sadar. Jadi masih bisa terulang lagi, mengulang lagi perbuatan yang kurang disiplin tersebut. Selanjutnya Bu Ajeng, slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi ini adalah Bapak Ibu memberi hukuman, tapi dengan anak-anak diberi hijau ganti sampean orang garap PR, jadi gantinya kamu harus mengerjakan PR-nya 10 kali, ayo di luar kelas gitu. Ini konsekuensi. Kelihatannya konsekuensi ini ya ada sisi positif, ada negatifnya juga ya Bu. Dan selanjutnya yang terakhir ini restitusi. Mungkin ini sebenarnya sudah kita laksanakan Bapak Ibu, mungkin karena ya kita belum tahu ya, makanya mungkin Bapak Ibu sudah sering, jika anak-anak itu sudah disiplin, pertama dinasihati, terus dipulihkan kondisinya. Contoh saja begini, anak-anak sedang bertengkar, akhirnya ada yang nangis. Oh ya, di sini sudah ada kasus sebenarnya. Coba Bu Ajeng untuk restitusi sebentar ya Bapak, sebelum saya jelaskan tentang manfaat dari restitusi, coba pengertiannya dulu Bu Ajeng. Restitusi itu apa? Ya. Apa belasan? Atasnya ya. Jadi Bapak Ibu, pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mengembalikan kondisi murid yang awalnya marah-marah kepada temannya, akhirnya dikembalikan dulu, dinetralkan Bapak Ibu. Jadi langkah awalnya itu menstabilkan identitas. Ya bahasa Inggrisnya itu mulai down, apa yang menurunkan emosi ya, emosi yang meledak-ledak harus kita turunkan dahulu. Contohnya begini, oh iya memang sebagai manusia kita wajar kalau marah, kalau ada teman kita yang mengolok-olok kita, mengejek-ejek kita. Guru juga begitu kok, kalau ada teman yang mengejek-ejek guru pasti guru marah gitu ya. Seakan-akan kita membela anak gitu loh. Terus ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya memperbaiki hubungan. Kemudian tawarannya bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak ini kita sebagai guru harus tahu anak ini kebutuhannya apa. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu ya. Pasti ada salah satu dari 5 itu yang tidak dimiliki oleh anak. Contohnya anak itu kurang kasih sayang gitu. Jadi mungkin akhirnya kemuakan di sekolahan, terus kurang bebas, kurang di rumah itu dikekang, jadi di sekolah akhirnya kayak singa yang keluar dari kadarnya, akhirnya kemuakan karena di rumah terlalu dikekang oleh orang tuanya gitu. Dan kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Ya di sini kita membentuk karakter siswa. Jadi siswa itu seperti dibenahi gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu salah satu pengertian dari restitusi. Kemudian di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya tadi antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini adalah perbedaannya. Lanjut Bu Arsy. Selanjutnya adalah ya ini kita sebagai guru ada posisi kita sebagai guru ini ada 5. Ada kita ini sebagai penghukum, kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan yang terakhir kita sebagai manajer. Terus kalau sebagai penghukum itu yang bagaimana? Seperti selanjutnya. Ini Bapak Ibu ya. Kalau kita sebagai penghukum itu kata-katanya seperti ini. Patuhi aturan sekolah. Kamu berdiri di depan kelas. Berarti kita adalah seorang guru yang penghukum. Kalau kita itu pembuat merasa bersalah, kayaknya mesti nyalahnya siswanya dengan kata-kata contohnya seperti ini. Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa banget sama kamu. Itu kan anak-anak salah gitu. Baiknya. Selanjutnya kita guru sebagai teman itu kata-katanya, ayolah yang tertib buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi lain kali tolong ya diperbaiki. Itu kita sebagai teman murid kita. Selanjutnya sebagai pemantau ya, guru ini selalu melihat aktivitas anak-anak saya apa sudah disiplin ya. Ini dia akan berkata, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya apa gitu. Anak-anak dipanggil. Nanti Bu ini melihat kamu di sana begini begitu gitu ya. Jadi itu adalah guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir kita sebagai manajer. Jadi seorang guru di sini kita tidak akan menyalahkan, tidak akan menghukum Bapak Ibu, juga tidak akan membuat anak-anak itu merasa bersalah. Tapi di sini kita akan mengajak ngobrol ya, anak-anak itu diajak ngobrol untuk mencari solusinya. Dan yang terakhir, tentu saja kita akan menanyakan kembali kepada anak tersebut. Ayo, kemarin kita sudah sepakat membuat keyakinan apa? Gimana? Oh, keyakinan kelas dulu. Baiklah. Selanjutnya Bapak Ibu ya, untuk materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mungkin ini juga baru di kurikulum Merdeka ini untuk keyakinan kelas. Sebelumnya peraturan kelas sebenarnya sama Bapak Ibu, tapi prosesnya yang beda. Kalau peraturan itu kan seakan-akan dari atas turun gitu.
dulu gitu. Tapi kalau keyakinan ini dari bawah, jadi kita membuatnya itu secara kesepakatan bersama-sama dengan murid gitu. Dan ada langkah-langkahnya. Mungkin berikut ini langkah-langkahnya. Ya, ini ada langkah-langkahnya. Pertama diskusi dulu, kemudian jadilah keyakinan kelas. Berikutnya mungkin Mbak Ijin ada langkah-langkahnya yang lebih runtut. Nah ini ya, ini Bapak Ibu, cara kita membentuk keyakinan kelas. Jadi yang pertama, ini langkah-langkahnya apa pengertiannya ya Bu Siti? Lebih abstrak dari peraturan. Penjelasan ya, penjelasan dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian lebih universal juga. Terus untuk kata-katanya juga lebih positif. Kemudian kata-katanya itu lebih sedikit daripada peraturan. Jadi anak-anak itu mudah mengingatnya. Kemudian keyakinan ini lebih sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah karena memang dibuat oleh anak-anak sendiri, jadi mereka yang menentukan. Selain itu juga penerapannya lebih benar-benar diterapkan oleh anak karena yang datang dari hati mereka, dari dalam hati mereka sendiri. Kemudian untuk pembuatannya melibatkan semua warga kelas dan sekolah. Itu mengenai keyakinan kelas Bapak Ibu. Selanjutnya ini segitiga restitusi tadi yang saya akan kembali mengulangi tentang pengertian dari segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Mungkin di sini bisa ditampilkan yang gambar segitiga itu Bu Isti. Jadi untuk langkah-langkahnya ini digambarkan dalam bentuk bangun segitiga Bapak Ibu. Karena di sini saling berkaitan, tapi tidak boleh, tapi urutannya tetap urut gitu loh. Tapi saling berkaitan. Tapi untuk urutannya itu tidak boleh dibolak-balik. Tetap nomor satu ya nomor satu untuk langkah-langkahnya dalam menyelesaikan kasus kedisiplinan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita sebagai seorang guru tidak langsung menyalahkan siswa. Jadi anak-anak itu dibawa muter-muter dulu kata-katanya, dibuat semangat, diberi dukungan gitu. Seolah-olah apa yang dilakukan itu kita ikut mendukungnya benar gitu. Tapi selanjutnya kita melakukan validasi tindakan. Jadi kenapa kamu melakukan perbuatan tersebut? Gitu. Jadi anak-anak harus menjelaskan alasannya kenapa dia tidak disiplin. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dari kesalahan-kesalahan yang diperbuat itu kita terus mengingatkan, apakah yang kamu perbuat itu sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat? Gitu. Jadi di sini diharapkan anak itu akan kembali lagi mengingat dan kembali sadar untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak disiplin tersebut. Mungkin cukup sekian ya Bu Isti ya. Nah ini ada contoh-contoh kasus yang pertama. Yang pertama dulu Bu Isti, ini Bapak Ibu, ada seorang anak yang di ruang kelas di jam istirahat, ada yang bertengkar karena ada temannya yang mengambil makanan atau bekal milik temannya tanpa izin sehingga mereka bertengkar. Nah, di sini kita sebagai seorang guru harus mengambil tindakan dengan langkah-langkah restitusi dengan jalan pendekatan restitusi itu. Dan semoga penyelesaian itu bisa membuat anak menjadi lebih baik. Dan untuk kasus yang kedua, ini adalah kasusnya mencontek. Ini dari, kalau yang pertama tadi dari muridnya Bu Isti Bapak Ibu, dan yang kedua ini adalah dari murid saya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau menanggapi.
Tidak ada, terima kasih. Ibu istirahat. Pak Bayu, Pak Bayu. Balik ya. Ya, ini sifatnya mendukung. Terima kasih Bu Penny dan Bu Isti atas pencerahannya, diseminasinya lagi. Di sini saya bisa mengambil, secara pribadi mengambil kesimpulan budaya positif harus kita lakukan di sini. Jujur, dulu pernah saya mengalami suatu kejadian yang intinya di situ tipe menghukum siswa. Ternyata setelah ada diseminasi yang seperti ini, saya menjadi tahu kalau anak didik terutama dijadikan teman, dan kita juga bisa sebagai teman untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dari siswa. Terima kasih Bu Isti, Bu Penny atas diseminasinya. Saya beri satu pantun untuk Bu Isti dan Bu Penny, pantun pendek. Ke Jajar membawa rompi. So, Cakep.